Halo guys, kembali lagi di channel aku. Sekarang aku mau membahas film bergenre horor asal Korea. Film ini bercerita tentang sebuah keluarga kaya yang tinggal di Los Angeles memanggil dukun untuk menyelamatkan bayi mereka yang baru lahir karena adanya serangkaian kejadian mistis. Dukun terkenal ini diperankan oleh Kim Go Yoon sebagai Hwarim dan Lee Do Yoon sebagai Bonggil. Kalau kalian sebagai penikmat film horor, kalian harus wajib nonton film ini. Karena film ini sangat menegangkan dan banyak sejarahnya. Tapi, Mimin ngebahas film ini aja ya. Film ini berjudul Oke, kita lanjut ya. Kemudian Hwarim merasakan ada yang aneh pada bayi itu. Ketika mereka tiba di rumahnya Park Ji-young yang merupakan ayah dari si bayi, Hwarim melihat sekeliling rumah itu. Berbincang-bincanglah mereka. Hwarim bilang begini, 여기 핏줄들을 누르고 있는 그림자. 아마도 조부의 그림자일 겁니다. Hwarim meminta agar makam kakeknya diangkat untuk dilakukan kremasi, supaya rohnya bisa tenang dan tidak mengganggu keluarga mereka lagi. Di lain tempat, seorang ahli Feng Shui diperankan oleh Choi Min-sik sebagai Guru Kim dan temannya Yo Hae-jin sebagai Yong Geun, ahli kubur, sedang melakukan pembongkaran makam. Ketika jasad itu dikeluarkan, Guru Kim mengatakan bahwa ada sesuatu yang hilang dari jasad tersebut, yaitu sebuah gigi palsu. Tak disangka, sang cuculah yang mengambil gigi palsu tersebut. Karena dia kangen dengan neneknya dan gak ada lagi peninggalan dari dia. Dan setelah pembongkaran makam itu, keluarga mereka gak diganggu lagi oleh arwah sang nenek. Ketika Guru Kim dan Yonggun ngobrol-ngobrol di kediamannya, datanglah Hwarim dan Bonggil. Mereka bertemu kembali setelah 3 tahun tak jumpa. Hwarim dan Bonggil meminta Guru Kim untuk membantu melakukan penggalian kubur keluarga Park Ji-young. Berangkatlah mereka ke lokasi kuburan keluarga Park Ji-young. Lokasinya berada di atas pegunungan yang sangat jauh dari perumahan. Guru Kim merasa ada yang aneh dengan lokasi pemakaman tersebut. Terlihat sebuah pohon yang sangat besar dan beberapa rubah di sekitarnya. Seperti biasa, Guru Kim selalu nyicipin tanah yang di dekat makam. Dia melihat di sekitar makam dan merasa ada yang janggal dengan makam tersebut. Nisannya pun tanpa nama. Guru Kim berbicara kepada Park Ji-young tentang asal-muasal makam ini. Kemudian Park Ji-young mengatakan bahwa dulu ada seorang biksu terkenal dan kakeknya sangat berjasa besar bagi negara, membantu keluarga Park Ji-young menemukan harta karun Feng Shui. Dia bilang biksu itu bernama Ki Sun Ai. Park Ji-young juga mengatakan bahwa banyak perampokan makam pada zaman itu. Oleh sebab itu, makamnya dibuat sesederhana mungkin. Setelah dipikir-pikir dan dipertimbangkan ulang, Guru Kim menolak untuk mengeksekusi makam tersebut. Karena perasaan yang dia alami tadi, banyak yang aneh dan janggal. Berdiskusilah Hwarim, Guru Kim, dan Park Ji-young di kediaman Park Ji-young. Guru Kim bertanya kepada Park Ji-young, apakah ada yang disembunyikan? Karena dari makam tadi, terdapat lintang dan bujur di belakang batu nisan itu. Serta dia nggak kenal sama biksu Ki Sun Ai. Kemudian Park Ji-young bilang bahwa dia nggak menyembunyikan apapun dan meminta untuk menyelamatkan bayinya. Setelah banyak diskusi, akhirnya Guru Kim ikut dalam misi tersebut untuk menggali makam kakeknya dan dikremasi dengan segera. 학생 13,000치 집은 환
Ritual pun dijalankan, dan Guru Kim merasa mungkin inilah awal bencana yang akan menimpa mereka. Makam pun telah terangkat dan segera dipindahkan ke tempat kremasi. Kemudian, tukang gali kubur yang lain menemukan ular berkepala manusia. Wah, gokil, serem bener. Dari kejadian ini, awan yang cerah tiba-tiba langsung berubah menjadi gelap. Hujan turun dan dimulailah kejadian yang menegangkan. Ketika hujan lebat turun, menepilah mereka di pinggir jalan. Guru Kim berbicara kepada Park Ji-young bahwa menurut Guru Kim, apabila dikremasi dalam kondisi hujan, maka roh yang mati tersebut nggak bisa pergi ke tempat yang tenang. Jadi mau nggak mau harus ditunda. Peti tersebut dipindahkan ke rumah sakit terdekat yang merupakan kenalannya Yonggun. Ditempatkanlah peti tersebut di rumah sakit itu. Kemudian, Guru Kim pergi ke suatu tempat yang ternyata tempat itu merupakan kuil Boguksa yang ada tanda Feng Shui. Datanglah seorang penjaga kuil dan mereka berbincang-bincang di sana. Banyak yang ternyata belum diketahui oleh Guru Kim. Mulai dari rumor orang terkaya di Korea, makam kerajaan yang tidak diketahui, perampokan makam, dan peninggalan dari para perampok makam. Seketika peti tersebut dibuka oleh penjaga rumah sakit dan inilah yang terjadi. Hwarim langsung pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Dia merasa ada sesuatu yang sangat jahat keluar dari peti tersebut. Disinilah kejadian pertama dimulai. Roh tersebut yang merupakan jasad sang kakek pergi ke tempat anaknya, ayah dari Park Ji-young. Sang kakek meminta untuk membuka kaca jendela agar bisa masuk. Dibukalah jendela itu dan roh sang kakek masuk dengan mudahnya. Seketika itu juga dia meninggoy, guys. Lalu ada bibinya yang lagi asik menari-nari di ruang tamu. Dia meninggoy, guys, karena roh sang kakek. Setelah itu, sang kakek akan ke tempat si cucu, yaitu Park Ji-young. Karena kejadian tadi, Hwarim meminta Guru Kim untuk pergi ke Seoul untuk melihat kondisi sang ayah Park Ji-young. Hwarim akan melakukan ritual untuk menarik kembali roh yang keluar dari peti tersebut. Hwarim, Bonggil, dan Yonggun memulai ritual di dekat peti mati tersebut untuk memanggil kembali roh yang sudah keluar. Tiba-tiba muncul sesosok bayangan di balik kaca. Setelah itu, Bonggil tiba-tiba kerasukan dan dia bilang, setelah kerasukan, dia tiba-tiba muntah. Ketika Guru Kim yang mau melihat keadaannya Park Ji-young mendapatkan telepon dari Guru Kim, yang ternyata telepon itu berasal dari sang kakek. Sang kakek meminta untuk membuka jendelanya agar bisa masuk melindungi dia. Masuklah si kakek atau roh jahat tersebut ke dalam dan ini yang terjadi. 장하도다 반도의 나는 햇살에 은빛 독한을 들어라. 내가 들어놓고 시작했다. Tuan Park Ji-young seketika meninggoy sehabis kerasukan sang kakek. Di lain sisi, peti tersebut telah dipindahkan untuk segera disiapkan kremasi agar rohnya bisa tenang di alamnya. Setelah si kakek mengambil anak laki-laki, bibinya Park dan Park Ji-young, si kakek segera pergi ke cicitnya. Ketika mau ngambil si bayi, ternyata kremasinya sudah dimulai. Dan ini yang terjadi. Si bayi akhirnya selamat dari sang kakek. Dan film pun berakhir. Tunggu dulu, masa cuma sampai segitu? Gak seru ah, lanjut lagi ya.
Tukang gali kubur yang tadi nemuin ular, dia sakit parah setelah pemindahan makam. Ketika bertemu dengan Guru Kim, mereka berbincang-bincang dan meminta tolong supaya bisa menemukan ular itu untuk diselamatkan. Guru Kim datang lagi ke tempat kuburan itu. Dia penasaran ada apa dengan kuburan itu sebenarnya. Kemudian, dia mendapatkan sesuatu di sana. Sontak dia pun kaget, ternyata ada potongan ular berkepala manusia guys, yang ditancap sama tukang gali kubur sebelumnya. Setelah berjam-jam, ternyata ada peti lagi di dalam kuburan tersebut. Guru Kim sangat terkejut dan kaget. Ternyata, kuburan itu merupakan kuburan bertumpuk. Dia menelpon Hwarim, Bonggil, dan Yonggun untuk datang melihat kejadian itu. Hwarim dan Bonggil kaget setelah melihat kuburan itu. Guru Kim dan Yonggun segera menggali lagi kuburan tersebut, yang ternyata petinya tegak guys, bukannya tiduran. Hwarim bilang, jangan menyentuh peti itu, karena dia merasa ada hawa yang jahat. Namun, diangkatlah peti tersebut dan petinya itu sangat besar. Karena hari sudah larut malam, dibawalah peti itu ke kuil Boguksa untuk sementara waktu. Peti tersebut diletakkan di gudang belakang. Sebelum ditinggal istirahat, peti itu dikelilingi beras, ketan, dan darah kuda. Setelah itu dijelaskan ke penjaga kuil tersebut bahwa peti itu didapatkan dari kuburan bertumpuk yang berada di atas gunung. Nggak lama kemudian, anak perempuan dari arwah sang kakek tadi datang ke kuil itu dan menjelaskan apa yang ia tahui. Guru Kim menjelaskan bahwa ayahnya sangat terkenal dalam hal pengkhianatan dan dihukum oleh Biksu Kisun yang merupakan orang Jepang. Oh ya, Biksu Kisun ini adalah Murayama Junji. Dia terlibat dalam peperangan antara Korea dan Jepang. Murayama Junji dalam bahasa Jepang adalah Gisune atau Kitsune, yang berarti rubah atau sosok yang memiliki kekuatan gaib atau siluman, seperti Gumiho, rubah berekor 9. Setelah mereka berperang, Jepang kalah dalam pertempuran tersebut. Dia mengeksekusi para jenderal-jenderal Jepang, termasuk sang kakek. Sang kakek diminta menjaga sebuah pasak besi yang ditancapkan di area pegunungan Korea. Hal ini bertujuan untuk melemahkan Korea dan sebagai invasi Feng Shui karena Jepang masih nggak terima kekalahannya. Lanjut ke filmnya ya. Ketika sedang istirahat, Bonggil terbangun karena tubuhnya diinjak oleh penjaga kuil yang sudah dirasuki. Dia membangunkan Hwarim yang tertidur di luar untuk memintanya ke gudang. Setelah tiba di gudang, ternyata peti tersebut sudah kebuka. Hwarim kaget, sangat kaget dengan kedatangan sesosok makhluk. Sosoknya sangat besar dan tinggi. Makhluk tersebut berbicara dengan bahasa Jepang. Sontak si Hwarim langsung berbicara bahasa Jepang karena saking takutnya. Setelah itu ia lari keluar. Tiba-tiba Bonggil meminta Hwarim untuk pergi dari tempat itu. Dia mengorbankan dirinya untuk Hwarim agar dia bisa selamat. Setelah itu, roh sang jenderal ingin mengambil hatinya Hwarim juga. Seketika ada patung Buddha di sebelahnya dan ini yang terjadi. Bonggil dilarikan ke rumah sakit. Hwarim merasa sangat sedih karena kejadian itu. Guru Kim datang lagi ke tempat kuil itu dan mendapatkan sesuatu. Dia mencoba menggali kuburan itu, berharap ada sesuatu petunjuk yang bisa ditemukan. Di sisi lain, Hwarim melakukan ritual di kamarnya Bonggil. Dia ingin mengetahui lebih dalam apa yang sedang terjadi.
Hwarim, Yonggun berdiskusi dengan Guru Kim mengenai kejadian ini. Hwarim berencana akan memancing keluar sang jenderal dari kuburannya. Sementara Guru Kim dan Yonggun menggali kuburannya untuk mencabut pasak besinya. Mereka menabur ikan mati sampai ke pohon besar tempat Hwarim berbicara dengan sosok tersebut. Sementara Bonggil dijagain sama kakaknya karena khawatir akan terjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Tiba di malamnya, keluarlah sang jenderal untuk mengambil umpan yang sudah disiapkan. Jenderal itu keluar dari tempatnya menuju ke pohon yang sudah disiapkan. Guru Kim dan temannya mulai melakukan penggalian untuk mencabut pasak besi yang tertanam di kuburan tersebut. Sementara sang jenderal sedang menghadapi Hwarim di pohon itu. Hwarim berusaha untuk menunda waktu sang jenderal. Mereka terus melakukan perdebatan agar Guru Kim bisa dengan tenang mencarinya. Hwarim meminta sang jenderal itu untuk melepaskan Bonggil, karena Bonggil saat ini masih di bawah pengaruh sang jenderal. Kemudian sang jenderal itu pun tahu, ternyata yang ngomong dengannya hanyalah seorang manusia. Kemudian dia samperin si Hwarim seperti belum makan selama ratusan tahun. Tapi tiba-tiba ibu mertua Hwarim datang untuk membantu menyelamatkannya. Hwarim pun langsung lari dari tempat itu. Kemudian dia menemui Guru Kim yang masih ada di dalam kuburannya. Setelah melakukan penggalian, hasilnya masih belum ditemukan di mana pasak besi tersebut. Tapi ternyata sang jenderal tersebut berubah menjadi bola api dan akan kembali ke makamnya. Guru Kim pun menyadari ada bola api yang akan menghampirinya. Namun dia terjebak di tempat itu dan gak sempat untuk keluar. Jenderal itu meminta Guru Kim untuk menjadi bawahannya. Kalau gak mau, hatinya akan diambil. Sang jenderal itu pun memberitahu bahwa pasak besi itu tertanam di dalam tanah selama 500 tahun dengan api yang melindunginya. Dan secara perlahan, tangan sang jenderal itu masuk ke dalam perutnya Guru Kim untuk mengambil hatinya. Hwarim langsung menuangkan darah kuda yang sudah disiapkan ke sang jenderal, dan sang jenderal pun langsung seperti terbakar gitu. Guru Kim langsung tergeletak karena tangan sang jenderal sempat masuk ke dalam tubuhnya. Hwarim dan Yonggun segera menyelamatkan Guru Kim. Tapi ternyata sang jenderal bangkit kembali dan mengangkat Hwarim dan Yonggun. Seketika Guru Kim menyadari, ternyata pasak besi itu adalah sang jenderal tersebut. Pasak besi yang tercampur api tersebut bisa dikalahkan dengan tanah, kayu seperti arah mata angin, yaitu api, air, kayu, dan logam. Yonggun dan Hwarim perlihatkan kejadian masa lalunya sang jenderal. Ternyata sang jenderal saat perang terbunuh dan kepalanya dipenggal oleh biksu. Biksu itu bernama Murayama Junji. Setelah kepalanya dipisahkan, kemudian masuklah besi tersebut ke dalam tubuhnya si jenderal dan disatukan kembali kepalanya. Setelah itu dikuburkanlah sang jenderal dengan peti yang berdiri tegak. Ia meyakini bahwa air dan api sifatnya berlawanan. Begitu juga dengan logam dan kayu. Guru Kim segera mengambil kayu yang buat gali tadi dan bangkit untuk menghantam sang jenderal. Sang jenderal pun terjatuh. Guru Kim terus berusaha. Kayu yang dipegang itu dioleskan oleh darahnya Guru Kim, lalu dihantamlah ke si jenderal. Jenderal merasa kesakitan setelah pukulan pertama. Pukulan kedua pun dilontarkan. Sampai dengan pukulan yang ketiga, sang jenderal merintih dan tidak berdaya. Pukulan yang terakhir, akhirnya sang jenderal itu pun tumbang. Guru Kim yang dalam keadaan terluka pun ikut tumbang. Perjalanan sang jenderal pun berakhir di sini. Di sisi lain, Bonggil pun tersadar. Guru Kim segera dibawa ke rumah sakit dan ditangani oleh dokter setempat.
Yonggun dan Hwarim sangat sedih melihat Guru Kim yang terbaring di sana. Dia terus berdoa agar Guru Kim dapat terselamatkan. Doa itu pun terkabul. Guru Kim dan Bonggil selamat dari malapetaka yang dialaminya karena insiden pembongkaran makam yang terkenal akan kutukan. Rumor ini beredar di seluruh Korea dan kebanyakan orang Korea percaya akan pasak besi ini membawa kesialan, kutukan, dan energi negatif. Terima kasih sudah menonton ya. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.